Jadi kenapa terjadi perbedaan? Pertama, nah kalau untuk bicara tentang ikhtilafnya para imam, itu adalah ikhtilaf yang, nah adapun sebab-sebabnya banyak sih. Saya tak pernah menemukan seorang ulama pun yang ahli sunnah Rasulullah SAW. Artinya terjadi khilaf ini antara yang pro arba'in dengan yang tidak pro arba'in. Saya tidak bilang kontra ya. Nah, ini masalah besar kita umat Islam hari ini, dan ini ada di seluruh golongan umat Islam. Kenapa para imam itu ada perselisihan dalam berijtihad? Ya, kayak seperti Imam Ahmad dan Imam Malik itu kan beda-beda dalam mengambil fatwa. Dan masalah sholatnya kan, yang tidak, dan masalah banyak ada yang dulu istirahah, ini gimana mereka mengambil saat apanya itu hadisnya yang beda, gimana cara artikan hadisnya? Antum perlu jawaban panjang atau jawaban pendek? Saya sebab membahas ini, lihat di videonya ada lebih kurang 2 jam lebih. Iya, ya. Berarti selesai kan nanti jam 9. Daurahnya harus dibuat judul khusus. Jadi kenapa terjadi perbedaan? Pertama, yang namanya ikhtilaf itu sudah sunnatullah. Tidak akan mungkin kita melanggar sunnatullah ini. Nabi sudah katakan itu. Allah sudah sebutkan itu. Ya, akan ada terjadi ikhtilaf. Cuman ikhtilaf itu ada yang masmuh dan ada yang mamnu'. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Ada yang mahmud, ada yang mazmum. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Nah, kalau untuk bicara tentang ikhtilafnya para imam, itu adalah ikhtilaf yang mahmud insya Allah. Sedangkan ikhtilaf yang terjadi sama kita ini banyak yang mazmum. Seperti tadi itu, mengingkari sesuatu yang sudah ijma' atau menambah perkataan yang tak pernah dikatakan oleh ulama as-salaf sebelumnya. Nah, adapun sebab-sebabnya banyak sih. Satu, seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, la a'lamu ahadan min ahli ilmi bis sunan atau bis sunani Rasulullah SAW. Saya tak pernah menemukan seorang ulama pun yang ahli sunnah Rasulullah SAW. Artinya ulama hadis. Yuhitu bi jami'is sunan, menguasai seluruh sunnah, menguasai seluruh sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Faminhum man yuhitu bisairis sunan, ada di antara mereka yang menguasai sebagian besarnya. Ya, seperti Imam Ahmad kan, Imam Ahmad rahimahullah, yang dia katakan ini kitab saya jadikan hujjah antara saya dengan Allah Tabaraka Ta'ala. Sesuatu yang tak ada dalam kitab ini berarti tidak termasuk sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita temukan banyak hadis-hadis tak diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan dia hujjah. Jelas? Apakah dengan itu kita katakan Imam Ahmad telah memalsukan? Jangan, kalau bahasa orang sekarang memalsukan kitab namanya. Enggak, Imam Ahmad tidak. Dia berbicara tentang ilmunya tadi. Jelas ya? Imam Al-Bukhari rahimahullah menyaring pula hadis-hadis dan seterusnya. Oleh sebab itu, karena tidak ada satu pun yang menguasai seluruh sunnah kecuali Nabi alaihissalam. Oleh sebab itu, bisa saja alasan pertamanya seperti disebut oleh para ulama tentang khilaf, seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Sebab pertama adalah tidak sampainya dalil ke sebagian yang lain. Tidak sampai dalil kepada sebagian. Sehingga ketika dalil itu tak sampai, dia mungkin berijtihad atau mengambil dalil yang bersifat umum. Jelas? Dalilnya bersifat umum saja dia pakai. Padahal dalam masalah itu ada dalil khusus.
Tentu akan berbeda nanti yang berpegang dengan dalil khusus dengan yang berpegang dengan dalil umum. Ya. Dan itu terjadi sejak zaman sahabat lagi. Bahkan di masa Nabi hidup sendiri terjadi itu. Ya. Tapi saya tidak bisa panjang-panjang sekarang kecuali antum setuju sampai jam 9. Saya pun tidak bisa karena saya ada ujian pagi ini. Ya. Kedua, dalil mungkin sampai kepada semuanya yang berikhtilaf ini. Cuman sebagiannya menganggap dalilnya tidak sahih. Yang lain menganggapnya dalilnya cukup kuat. Yang mengatakan tak kuat, dia tak terima dalil ini. Yang mengatakan dalilnya kuat, dia pakai dalil itu. Ya tak? Contoh konkretnya. Kalau pakai contoh panjang nanti saya. Nah. Ya satu aja banyak nanti. Banyak pula tersinggung nanti kan itu masalahnya. Nah. Contohnya ya. Tentang salat arba'in misalnya di Madinah, di Masjid Nabawi. Yang mengatakan hadis itu hasan, maka setiap jemaah yang pergi haji mesti minimal salat 40 kali salat di Masjid Nabawi. Dan yang mengatakan dalilnya dhaif, dan itu yang sahih, mereka tidak pakai dalil ini. Salatlah di Masjid Nabawi sebanyak-banyaknya. Ada efek positifnya, ada efek negatifnya. Efek positifnya yang 40, luar biasa semangatnya. Cuma pas selesai 40 tidak naik, tidak pada pergi lagi. Sibuk beli cerek kuning lagi. Ini negatifnya. Karena dia salah menerapkan hadis. Kadarnya untuk semangat kan. Sedangkan yang lain tidak. Ada hadis yang lebih sahih. Dan Sahih Bukhari Muslim. Bahwa 1 kali salat lebih dari 1000 kali salat. Saya kejar yang 1000 aja, tinggalkan yang 40. Mana yang banyak 1000 daripada 40? Kejar yang 1000. Maka terjadi khilaf ini antara yang pro arba'in dengan yang tidak pro arba'in. Saya tidak bilang kontra ya. Ya, yang tidak pro arba'in. Sehingga imbasnya juga berlaku pada jemaah haji nanti. Tidak sedikit jemaah haji berkelahi gara-gara arba'in. Jelas? Ya, mereka sampai misalnya jam menjelang subuh. Belum dapat kamar karena negeri kita memang dah sampai baru cari kamar. Kalau orang lain belum berangkat sudah tahu kamarnya. Kalau kita enggak, karena kita kan sewa per tahun kan. Jadi enggak bisa dipetakan kamarnya. Kalau orang Malaysia misalnya sewanya kontraknya minimal 10 tahun. Jadi sebelum berangkat dia dah tahu hotelnya, lantai berapa, kamar berapa, sarir atau ranjang nomor berapa. Kalau kita enggak, dah sampai baru bagi kamar. Lama enggak? Lama. Karena memang kita suka lama-lama. Iya, suka lama-lama. Karena memang awak-awak ini memang jadi tidak bisa dikuin, bonga tidak bisa diajak. Allah musta'an. Orang kita ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi susah. Berkelahi gara-gara arba'in tadi. Tidak cukup sholat arba'innya. Saya tahu itu karena saya pernah juga menyelesaikan perkara seperti, bukan pernah, sering terjadi masalah ini. Ada lagi yang pas sampai Madinah, ibu-ibunya datang bulan. Akhirnya dia minta perpanjangan visa tinggal di Madinah. Tidak mungkin, ini bukan urusan personal, ini urusan kolektif negara. Jelas ya? Nah, ini yang kedua. Dalilnya sampai, tapi sebagian mensahihkan, sebagian mendaifkan. Makanya kita dalam masalah khilafiyah ini tidak boleh terlalu dikeraskan. Cuman menjelaskan itu adalah bahasa biasa. Menjelaskan menurut saya hadisnya dhaif. Kalau menurut saya enggak, menurut saya sahih. Kalau gitu antum amalkan silakan, kalau saya tidak. Jelas? Nah, tambahlah. Masih banyak tuh saya. Yang ketiga, hadisnya sampai dan sahih. Sebagian menganggap dalil lain lebih kuat yang bertentangan dengannya. Yang lain mengatakan tidak, antara kedua dalil tidak bertentangan. Maka sebagian mentarjih, sebagian mengkompromikan. Khususnya di hadis ada namanya ilmu mukhtaliful hadis. Yang mampu mengkompromikan diamalkan dua-duanya, yang tidak ditarjihnya, ditolaknya sama sekali.
Jelas? Yang keempat. Kelima keempat. Keempat. Hadis sampai dan sahih. Dan keduanya menghilang kuat. Cuman kedalaman analisanya berbeda. Berbeda. Orang yang tidak sampai analisanya, minimal dia bilang saya tidak tahu. Tapi sebagian mengatakan nggak ada sama sekali. Gitu? Nah, kita hari kan juga gitu. Dia baru ngaji sepekan, sebulan, kadang-kadang, oh nggak ada itu. Yang disampaikan oleh Dr. Serman itu salah katanya. Sebab tidak disampaikan oleh Ustadz Sianu misalnya. Kadang dia baru ngaji sebulan. Apa yang tuh dapat dengan sebulan? Imam Ahmad belajar Kitabul Haid 8 tahun baru paham katanya. Awak sebulan nak tahu pula sunnah semuanya. Lalu datang semangat itu. Saya nggak tahu sama sekali. Tidak ada sama sekali. Karena apa? Sebab yang ini mengambil dalil bukan dari zahirnya saja. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah bisa istinbat 70 masalah fikih dari sebuah hadis pendek. Ya Aba Umar madza fa'alan Nughayr. 70 masalah fikih. Cuma tidak dicatatkannya. Sampai hari ini belum saya temukan. Nak cari 7 masalah fikih aja, pusing 7 keliling kita dibuatnya. Saya nanya juga ke kawan-kawan gitu. Coba kalau kita kumpulkanlah 70 masalah fikih dalam hadis yang pendek ini. Alhamdulillah sampai hari ini saya belum mendapatkannya. Ya, kalau tuan-tuan nak coba silakan. Jadi sebuah kitab ini nanti. 7 masalah fikih dari hadis ya Aba Umar madza fa'alan Nughayr. Hadis sahih Bukhari. Jadi hadis nanti. Coba istinbat Buya ya. Kalau nanti dapat oleh Buya 70 masalah fikih di situ, insyaallah untuk biaya terbitnya biarlah saya yang tanggung insyaallah. Ya tapi realiti itu kita berdua. Kaum muslimin dan muslimat ya. Itu yang keempat. Ya, jadi ketajaman nalar analisa seorang imam dengan imam yang lain tidak. Nanti akan ada contoh-contohnya itu. Sebagian yang kelima. Dalilnya sama-sama sampai. Mereka sama-sama paham dan menganggap sama-sama kuat. Analisanya sama. Cuman yang satu sampai kepadanya dalil ini sudah dinasakh dengan dalil lain. Yang ini belum sampai kepadanya dalil itu sudah dinasakh. Ya. Masing-masingnya ada contoh. Di zaman sahabat lagi sudah ada. Ya, sudah ada. Seperti masalah nikah mut'ah misalnya. Jelas? Dan ini sebagian ada yang belum sampai dalil kepadanya. Atau masalah talak. Makanya banyak masalah yang belum sampai dalil nasakh kepadanya. Sehingga dia tetap memakai dalil yang tadi. Padahal sudah hukumnya sudah dinasakh. Yang ke-6. Nanti cari ya tentang apa itu. Ada khilaf menurut perspektif ahli hadis. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tadi nasakhnya tidak sampai kepadanya. Nah. Kemudian di antara sebab khilaf pula dan ini termasuk mazmum adalah at-ta'assubul a'ma, fanatik buta dengan pendapatnya atau pendapat syekhnya atau mazhabnya. Ya, nah ini banyak terjadi khususnya di kalangan al-mutaakhirin. Pokoknya sekali Ustaz Dasman tetap ini masalah ini bahaya nih. Sekali Masjid Ubay bin Ka'ab tetap Masjid Ubay bin Ka'ab. Semua yang tak ada di Masjid Ubay bin Ka'ab dianggap tidak benar. Nah, ini masalah besar kita umat Islam hari ini dan ini ada di seluruh golongan umat Islam. Ya, cuman ada yang kentara, ada yang tidak kentara. Ada yang mengakui, ada yang tidak mengakui. Oleh sebab itu, maka yang seperti ini insyaallah harus kita hindari. Kapan? Pertama tentu saja dengan belajar dan belajar ilmu. Yang kedua dengan menghormati para ulama kita. Yang ketiga dengan rajin bertanya dan klarifikasi. Dengan klarifikasi. Sebab masih ingat apa yang saya katakan. Tidak selamanya orang yang berada di jalur yang benar selalu bersikap benar. Ya, kan sudah masih ingat kan? Ya, kadang-kadang lajunya terlalu tinggi kecepatannya. Kadang remnya blong ya. Nah, dia harusnya rem tapi blong. Kadang pas nak nginjak rem terinjak gas.
Injak gasnya. Akhirnya apa yang terjadi? Sebaliknya. Dia ingin sebenarnya kebaikan, cuman caranya tidak baik. Sehingga hasilnya juga tidak baik. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, dengan terus belajar kita kepada Nabi alaihissalam, mudah-mudahan semakin mengurangi panasnya ikhtilaf ini di antara kita. Ini di antaranya. Ini jawaban singkatnya. Hanya lebih kurang 20 menit ya. Tambah lagi. Cukuplah dulu ya. Wallahu taala alam. Jangan tanya lagi saya. Orang nak ujiannya. Iya, jangan disambung lah. Kalau sambungnya panjang lagi nanti. Ya. Gimana? Tidak bisa ditahan sampai 2 pekan ke depan. Ditahanlah dulu saya. Nah, sebab saya ada ujian nanti sebentar lagi. Bukan menerima hafalan anak-anak. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Mohon maaf dan terima kasih. Yang benar semata-mata taufik dari Allah dan bersyukur kita kepadanya. Dan yang salah itu pasti kelemahan kita, kelemahan saya, dan mungkin dari syaitan. Kepada Allah saya mohon ampunan, dan kepada saudara-saudaraku semuanya, bapak-bapakku dan ibu-ibuku yang mendengar atau yang menyaksikan, maka saya mohon dimaafkan atau diberikan masukan. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Wallahu ta'ala alam.